Selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam bagi para siswa semua, siswa yang hebat. Bertemu kembali dengan Bapak, Pak Imam Prasaja, dalam acara Belajar Fisika dengan jelas dan mudah dipahami. Pada kali ini, kita akan membahas tentang usaha dan energi, khususnya tentang pembahasan soal-soal. Para siswa semua, pada materi sebelumnya telah kita bahas tentang usaha. Sekarang selanjutnya kita bahas tentang energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Dalam hal ini akan dibahas energi kinetik dan energi potensial. Energi potensial adalah energi yang dimiliki benda karena posisinya atau karena ketinggiannya. Rumusnya adalah EP sama dengan mgh. EP adalah energi potensial, satuannya Joule. M adalah massa, satuannya kilogram. G adalah percepatan gravitasi bumi, satuannya meter per sekon kuadrat. Besarnya 9,8 atau dibulatkan 10 meter per sekon kuadrat. H adalah ketinggian terhadap acuan tertentu. Kemudian energi kinetik adalah energi yang dimiliki benda karena kecepatannya, karena geraknya. EK adalah energi kinetik, M adalah massa benda, satuannya kilogram. Tadi energi kinetik, satuannya Joule. V adalah kecepatan, satuannya meter per sekon. Sedangkan usaha telah dibahas sebelumnya, bahwa jika arah gaya dan arah perpindahannya searah, maka usahanya adalah F kali S. Tapi kalau antara arah gaya dengan arah perpindahannya membentuk sudut, maka rumusnya adalah F cos theta kali S, di mana theta adalah sudut antara arah gaya dengan arah perpindahan. Jadi sekali lagi, W adalah usaha, satuannya Joule. F adalah gaya, satuannya Newton. S adalah perpindahan, satuannya meter. Selanjutnya akan kita bahas hubungan antara usaha dan energi kinetik. Sebuah benda yang ditarik oleh gaya konstan F akan mengalami perpindahan S dan juga perubahan kelajuan. Bayangkan ada sebuah benda bermassa M, kecepatan mula-mula adalah VI, kemudian diberi gaya F, maka dia akan mengalami perpindahan sejauh delta X, ya, bisa juga S, ya. Dan sekarang kecepatannya menjadi kecepatan VF. Kalau ada gaya, ada perpindahan, maka berarti ada usaha, yaitu W sama dengan F kali S. Ya. Usaha tersebut ternyata akan merubah kecepatannya dari tadinya VI menjadi VF. Ya. Merubah kecepatannya berarti ada perubahan kecepatan. Dengan demikian ada perubahan energi kinetik dari energi kinetik awal menjadi energi kinetik akhir. Jadi usaha adalah perubahan energi kinetik. Usaha besarnya adalah energi kinetik akhir dikurangi energi kinetik awal. Atau usaha sama dengan setengah mvf kuadrat min setengah mvi kuadrat.
Yang telah kita bahas barusan adalah hubungan antara usaha dengan energi kinetik. Sekarang bagaimana hubungan antara usaha dengan energi potensial? Bayangkan seseorang mengangkat benda dari ketinggian H1, diangkat ke atas. Sekarang ketinggiannya menjadi H2. Berarti orang tersebut telah melakukan usaha. Usaha yang dilakukan merubah energi potensialnya dari potensial awal menjadi energi potensial awal menjadi energi potensial akhir. Usaha adalah perubahan energi potensial, yaitu W sama dengan energi potensial akhir dikurangi energi potensial awal, atau MGH2 dikurangi MGH1. MG-nya dikeluarkan menjadi MG H2 kurang H1. Ya, selanjutnya kita bahas soal-soalnya. Soal nomor 5, lanjutan dari soal-soal sebelumnya. Sebuah benda bermasa 4 kg bergerak dengan kecepatan 2 meter per sekon. Jadi bayangkan ada sebuah benda bermasa 4 kg bergerak dengan kecepatan V1 sama dengan 2 meter per sekon. Beberapa saat kemudian benda itu bergerak dengan kecepatan 5 meter per sekon, berarti benda bergerak ya ke kanan ya. Bergerak, kemudian kecepatannya berubah menjadi 5 meter per sekon. Berapakah usaha total yang dikerjakan pada benda selama beberapa saat tersebut? Ya, jadi ditanya W. Ya. Kita tahu bahwa usaha adalah F kali S. Tetapi F-nya belum diketahui, S-nya juga belum diketahui. Ya. Tadi telah disebutkan bahwa ada hubungan antara usaha dengan energi kinetik. Jadi kita bisa menggunakan rumus tersebut karena dengan diketahuinya massa dan kecepatan, maka kita bisa ketahuan berapa energi kinetik awalnya dan berapa energi kinetik akhirnya. Jadi gunakan rumus usaha sama dengan perubahan energi kinetik, yaitu energi kinetik akhir dikurangi energi kinetik awal. Ya. Energi kinetik akhir yaitu setengah kali massa kali kecepatan akhir kuadrat dikurangi setengah kali massa kali kecepatan awal kuadrat. Karena massanya sama, maka setengah dan M-nya bisa dikeluarkan, kecepatan 2 dan kecepatan satunya digabung di dalam kurung, sama dengan, masukkan angka-angkanya, setengah kali massanya tadi adalah 4 kg, kecepatan akhirnya 5 dan kecepatan awalnya 2. Jadi tadi massanya 2 kg. Oh ya, maaf 4 ya. Massanya 4 kg. Kecepatan akhirnya 5. Kemudian dikuadratkan min kecepatan awalnya 2 dikuadratkan. Setengah kali 4 adalah 2. 25 dikurangi 4
adalah 21. Jadi 2 kali 21 sama dengan 42 Joule. Ini jawabannya. Kemudian nomor berikutnya, nomor 6. Budi mengendarai mobil bermasa 4 kg. Mobil kita gambarkan sebagai balok. Masanya 4000 kg. Kecepatannya 25 meter per sekon. Lantaran melihat kemacetan dari jauh, dia mengerem mobil sehingga kecepatan mobilnya berkurang secara teratur menjadi 15 meter per sekon. Jadi, kecepatannya berkurang secara teratur, kecepatannya menjadi 15 meter per sekon. Hitunglah usaha yang dilakukan oleh gaya pengereman. W sama dengan berapa ya? Jadi di sini gaya pengereman yang dilakukan oleh mesin mobil berarti arahnya berlawanan arah. Ya, berlawanan arah dengan arah kecepatan semula. Jadi ke kiri ya. Gayanya ke kiri ya. F gitu ya. Nah. Tapi di sini kita tidak perlu mencari F ya. Dan tidak perlu mencari S karena yang dihitung adalah usaha. Jadi seperti di soal sebelumnya, usaha cukup dengan menggunakan rumus perubahan energi kinetik, yaitu energi kinetik akhir setengah mv kuadrat dikurangi energi kinetik awal setengah mv1 kuadrat sama dengan setengah m dikeluarin v2 kuadrat min v1 kuadrat sama dengan setengah, masanya adalah 4000 kg, v2 nya adalah 15 dikuadratkan, v1 nya adalah 25 dikuadratkan. Sama dengan setengah kali 4000 adalah 2000. 15 dikuadratkan adalah 225 dikurangi 625 sama dengan 2000 dikali negatif 400 sama dengan negatif 800.000 Joule atau negatif 8 kali 10 pangkat 5 Joule ya. Jadi kita lihat di sini tandanya negatif ya. Jadi usahanya adalah negatif. Mengapa usahanya negatif? Karena antara arah perpindahan ke kanan dengan arah gaya ke kiri, berarti berlawanan ya. Kalau perpindahan ke kanan arah gaya ke kiri, maka usahanya adalah negatif. Berikutnya, balok 20 Newton terletak di dasar bidang miring yang licin, seperti ditunjukkan pada gambar di samping. Usaha yang diperlukan untuk memindahkan balok ke puncak bidang miring tersebut adalah, jadi ada balok ke puncak bidang miring ke sini. Dia menempuh jarak S ya, atau menempuh ketinggian H atau delta H ya.
delta H-nya 3. Jadi berapakah usahanya W? Jadi usaha ya. Jadi usaha itu adalah di sini karena gayanya belum dicari F-nya, S-nya juga sudah ada, S-nya 5 ya. Tapi rumus ini bisa menggunakan rumus perubahan energi potensial. Jadi W sama dengan perubahan energi potensial. Jadi energi potensial akhir dikurangi energi potensial awal. Ya. Jadi energi potensial akhirnya di sini di posisi 2. Ini posisi 2. Ini posisi 1. Ya, maka energi potensial akhir rumusnya M kali G kali H2 min Mg kali H1 sama dengan Mg-nya dikeluarkan, H2 dikurangi H1 sama dengan M kali G ya. Jadi kita lihat H2 ini adalah ketinggian 2. Ini H2. Sedangkan H1 di sini kalau ngitungnya dari bawah, H1-nya 0. Jadi delta H di sini adalah H2 kurang H1, yaitu H2 dikurangi 0 ya. Jadi delta H-nya adalah 3 meter. Jadi masukkan ke sini Mg kali delta H sama dengan M-nya adalah, nah baloknya 20 Newton beratnya. Jadi Mg itu sudah ketahuan berat ya. Jadi Mg itu udah satu kesatuan W ya. Berat, bukan W work ya. Weight ya. Berat 20 kali H-nya 3. 20 Newton itu SI, hanya meter SI ya. Jadi sama dengan 60 Newton ya. Ini jawabannya. Selanjutnya tentang hukum kekekalan energi, khususnya kekekalan energi mekanik. Jadi energi mekanik didefinisikan sebagai jumlah energi potensial ditambah energi kinetik. Jadi EM adalah energi mekanik, EP adalah energi potensial, EK adalah energi kinetik. Ya. Jika sebuah benda hanya dipengaruhi oleh gaya-gaya yang konservatif, maka berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Contohnya ini ada benda, ya, orang ya, dipengaruhi oleh gaya konservatif. Jadi gaya gravitasi adalah contoh gaya konservatif. Ya. Sedangkan gaya yang non konservatif contohnya adalah gaya gesek. Jadi pada benda ini ya atau orang ini berlaku hukum kekekalan energi mekanik, yaitu energi mekanik di posisi manapun akan sama. Ya, kalau diambil dua titik awal dan akhir, maka energi mekanik awal sama dengan energi mekanik akhir, atau EP tambah EK sama dengan EP aksen tambah EK aksen. Nomor berikutnya, sebuah benda bermassa 0,2 kg dijatuhkan dari ketinggian 50 meter. Jadi bayangkan ada benda masanya adalah 0,2 kg dijatuhkan dari ketinggian 50 meter. Berarti H1 ya.
Ya, berarti dijatuhkan tuh berarti kecepatan mula-mulanya 0 ya. V1-nya 0. Dia jatuh, hitung kecepatan pada ketinggian 5 meter. Jadi di sini pada saat posisi 2, H2-nya adalah 5 meter. Berapa kecepatan 2-nya? Ya, V2 ditanya. Jadi berlaku rumus energi mekanik di posisi 1 sama dengan energi mekanik di posisi 2. Jadi EP1 tambah EK1 sama dengan EP2 tambah EK2. EP1 MGH1, EK1 setengah MV1 kuadrat, EP2 MGH2, EK2 setengah MV2 kuadrat. V1-nya 0. Ini V1-nya 0. Ya. Nah, berarti rumus ini bisa kita ganti menjadi MG. Yang sebelah kiri ada H1, yang sebelah kanan ada H2. Ya. MGH2-nya udah pindah ke kiri, tinggal di sebelah kanan adalah setengah MV2 kuadrat. Sama-sama memiliki M. Ya. Jadi para siswa, dengan menggunakan rumus ini sebenarnya tinggal masuk-masukkan ya. M-nya ada, G-nya ada, H-nya ada ya. Tapi bisa juga kita uraikan dulu seperti ini. Ya, hanya dicoret. Ya. Sehingga nanti 2-nya pindah ke kiri menjadi 2 ya. Kali G kali H1 kurang H2 sama dengan V2 kuadrat. Berarti V2-nya bisa dicari. Ya. Kedua ruas diakarkan. V2 diakarkan jadi V2, ini diakarkan juga. Jadi akar 2 kali G kali H1 min H2 sama dengan akar 2 kali G-nya 10, H1-nya tadi 50, H2-nya adalah 5 sama dengan akar 2 kali 10 kali 45 sama dengan akar 900. Jadi jawabannya adalah 30 meter per sekon. Nomor berikutnya, benda jatuh bebas dari ketinggian 125 meter. Jadi ada benda jatuh bebas dari ketinggian H1 sama dengan 125 meter. Berarti kalau jatuh bebas, kecepatannya adalah 0. Hitung kecepatan benda ketika memiliki energi kinetik sepertiga. Jadi pada saat di suatu titik, karena di sini diketahui energi kinetiknya di posisi 2 ya, EK2 sama dengan sepertiga energi potensialnya EP2. Jadi di posisi 2 berarti EK2 sama dengan sepertiga EP2. Pertanyaannya adalah berapa kecepatan benda? Berapakah V2? Jadi jatuh bebas itu dianggap tidak ada gesekan udara. Berarti yang bekerja hanya gaya gravitasi bumi, berarti gaya konservatif. Ya. Berlaku hukum energi mekanik, yaitu energi mekanik di posisi 1 sama dengan energi mekanik di posisi 2. Energi mekanik di posisi 1 adalah EP1
tambah EK1 sama dengan EP2 tambah EK2. EP1 MgH1, EK1 setengah MV1 kuadrat. EP2. Nah, kita akan mencari kecepatan. Kecepatan 2 berarti ini harus dirubah ke dalam energi kinetik ya. Jadi harus dirubah ke dalam energi kinetik karena mencari kecepatan. EK2 sama dengan sepertiga EP2. Berarti EP2-nya berapa? Berarti EP2-nya adalah 3 EK2. Jadi diganti EP2 menjadi 3 EK2 tambah EK2. Ini MgH1. Ini V1-nya 0. Karena kecepatan mula-mulanya 0. Sama dengan 3 EK tambah 1 EK menjadi 4 EK2. Jadi MgH1 sama dengan 4. Karena yang dicari kecepatan, EK2-nya diuraikan menjadi setengah MV2 kuadrat. Jadi M-nya boleh dicoret. Ya, G-nya 10, H1-nya 125 sama dengan 2 kali V2 kuadrat. Jadi V2 kuadrat sama dengan 1250 di seberangnya dibagi 2-nya pindah ruas per 2. Jadi V2 kuadrat sama dengan, ini sama dengan berapa nih? 625 ya. Sehingga V2-nya akar dari 625 sama dengan 25 meter per sekon. Ya, itu jawabannya. Nomor berikutnya, sebuah benda bergerak dari titik A, ini titik A, tanpa kecepatan awal. Berarti kecepatan di A sama dengan 0. Jika selama gerakan tidak ada gesekan, hitung kecepatan benda di titik terendah. Berarti di sini. Pada saat di sini, di titik B ya, berapa kecepatan B-nya? Ya. Jadi dikatakan bahwa selama gerakan tidak ada gesekan, berarti yang bekerja hanya ada gaya gravitasi. Berarti berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Jadi energi mekanik di A yaitu EPA tambah EKA sama dengan energi mekanik di B yaitu EPB tambah EKB. Ya. EPA rumusnya MgHA. HA-nya ini 20 plus setengah MVA kuadrat, kecepatan A-nya 0, sama dengan EPB MgHB. Ketinggian B, kalau acuannya dari bawah, dari tanah, berarti HB-nya 0. Jadi HB-nya 0 plus EKB setengah MVB kuadrat. Jadi yang sebelah ini 0 menjadi MgHA. Sama dengan ini 0 menjadi setengah MVB kuadrat. Jadi M-nya boleh dikeluarkan ya. Jadi VB adalah VB kuadrat adalah 2GHA ya, 2GHA.
Boleh dimasukkan satu-satu, bisa juga dibikin rumusnya dulu. Jadi VB adalah akar ya, 2 kali G kali H, hanya HA ya, karena HB-nya 0. Sama dengan akar 2 kali 10, H-nya tadi berapa? 20. Jadi akar 400 sama dengan 20 meter per sekon ya. Demikianlah para siswa hebat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai ketemu di kesempatan yang akan datang. Terima kasih.